Dan untuk membahas hal ini, kami sudah bersama Kapolres Sumba Barat AKBP Hairul Saleh dan pemerhati budaya Sumba Frans Wora Hebi. Selamat sore Pak Hairul dan Pak Frans. Selamat sore Mbak. Baik, saya ke Pak Hairul terlebih dahulu. Pak Hairul, apakah sudah ada laporan pidana Pak terkait dengan kasus penculikan dalam kejadian kawin tangkap ini? Terima kasih Mbak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk terkait beberapa kasus yang viral di media sosial, sampai saat ini kami dari Polres Sumba Barat belum menerima satupun laporan polisi terkait yang video itu yang viral, Mbak. Baik, Pak, apakah betul kejadian ini ada tidak hanya di Sumba Barat saja, tapi ada di Sumba Timur begitu? Dan bagaimana penyelidikannya Pak hingga saat ini Pak? Betul Mbak, jadi untuk daratan Sumba ini terdiri dari 3 kabupaten. Ada Kabupaten Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, dan Sumba Barat Daya. Sudah. Untuk terus, Ya silakan Pak. kita sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian di masing-masing Polres Sumba Barat, Sumba Timur, dan Sumba Barat Daya. Sampai saat ini terkait dengan video viral, baik yang Desember maupun yang 16 Juni di tahun 2020, sampai saat ini belum ada laporan polisi yang kami terima. Selama ini sudah berapa lama Pak kejadian kawin tangkap ini terjadi di daerah tersebut? Sebenarnya istilah di budaya itu tidak ada Mbak di Sumba. Kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, dengan stakeholder yang ada di daratan Sumba. Juga kemarin kita sudah dikumpulkan oleh Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kita sudah sepakat dan tokoh adat, tokoh masyarakat bahwa istilah kawin tangkap ini tidak ada di Sumba. Baik. Demikian, Mbak. Baik, saya ke Pak Frans. Pak Frans, apakah benar kawin tangkap ini merupakan tradisi turun-temurun di Sumba? Oh, sama sekali tidak Mbak. Sama sekali tidak. Yang ada itu ialah ada 3 hal, ada 3 cara. Pertama dan utama itu ialah melalui saluran adat. Saluran adat itu ialah mengutus wunang. Wunang itu adalah pembicara adat untuk menghadap ke calon besan begitu, untuk menanyakan dalam bahasa adat di sini di Sumba Timur digunakan istilah napa ningki kalu mamarara tibu mamawalla. Arti harafiahnya, apakah di sini ada pisang yang sudah ranum, tebu yang sudah berbunga, begitu. Artinya maksudnya itu apa, ada anak gadis. Di Sumba Barat digunakan istilah apa di sini ada bibit jagung dan bibit padi, begitu. Lalu kalau sudah itu akhirnya nanti mulai sudah prosedurnya, yaitu meminang dulu lalu sampai pembelisan begitu. Lalu yang kedua bisa juga merupakan adat. Kalau laki-laki itu misalnya miskin, tidak ada hewan, dia boleh tamalalai. Artinya dia masuk di situ menjadi keluarga wanita untuk sementara, sambil melunaskan belis itu baru dia pulang ke marganya. Itu dibolehkan juga. Lalu yang ketiga lagi, misalnya om ini tidak punya anak laki-laki, hanya anak perempuan. Kebiasaan di Sumba ini ambil anak om. Lalu om ini akan mengajak keponakannya, calon suami dari istrinya, supaya dia kawin masuk saja. Dalam arti dia akan menerima warisan begitu. Itu dibolehkan juga. Baik, itu adat yang sebenarnya begitu ya Pak Frans ya. Kalau video yang viral ini apa Pak lalu Pak? Itu di luar adat sudah, di luar budaya sudah. Ya, Tapi Anda mengetahuinya Pak Frans mengenai ini di sana? Ya. Pernah lihat mengenai ini? Ya, saya tidak lihat langsung, tapi dengarlah begitu. Apa pendapat Anda mengenai hal ini Pak Frans? Ya, saya sama sekali tidak setuju. Ya. Lalu makanya saya bilang ini, ya mengapa
para wunang di Sumba ini, seluruh Sumba, para tetua adat ini tidak berkumpul lalu membuatlah peraturan baru, karena ini hal yang baru, yang bukan budaya begitu, sehingga diberi sanksi. Lalu juga sudah ada HAM begitu, undang-undang HAM ini diberlakukan saja undang-undang HAM untuk memberantas hal seperti itu. Tapi kenyataannya masih terjadi Pak, praktek kawin tangkap ini dan juga dibiarkan begitu di Sumba? Ya, sebetulnya bukan dibiarkan, tapi ya karena tadi yang saya katakan, coba ada hukum dalam adat ini yang menghukum pada pelaku. Jadi misalnya harus denda sekian hewan, 10 ekor hewan begitu, mungkin ada jerak. Tapi biasanya itu ya, misalnya kalau ketangkapan, ada yang namanya hari di Sumba Timur ini, kedapatan di dalam kamar begitu. Lalu akhirnya anak wanita ini sebetulnya tidak mau. Lalu orang tuanya juga tidak mau. Lalu karena sudah ada keterlanjuran ini Ibu, akhirnya orang tua ya semacam membujuk sama anaknya, diberi sarung supaya ya dalam keterpaksaan dia terima saja. Di sini orang tua menggunakan rumus minus malum itu. Memilih yang terbaik dari yang terburuk. Baik. Kalau tidak menerima ini artinya resikonya dia akan punya cucu atau anak yang tidak berbapak. Baik. Pak Frans, maaf saya potong, berarti kalau menurut Anda ini bukan adat atau budaya dari Sumba, boleh ya Pak ya ditindak ya Pak ya orang-orang yang memaksa kawin ini? Ya, boleh tanpa adanya judul kalau ini adat begitu ya Pak Frans? Ya, bukan adat itu. Baik. Saya ke Pak Hairul. Pak Hairul, dari kacamata kepolisian, apakah kawin tangkap ini melanggar hukum? Kalau menurut kami dari kepolisian, jelas melanggar hukum ini, Mbak. Namun kendala kami sampai saat ini, para korban itu tidak pernah melaporkan kepada kepolisian. Karena peristiwa ini ada terkait dengan delik aduan, Mbak. Jika tidak diadukan kepada kepolisian, kita tidak bisa bertindak. Namun kemarin, dengan viralnya di media sosial, kami sudah melakukan penyelidikan terhadap yang kejadian di Kabupaten Sumba Tengah. Itu setelah kami lakukan penyelidikan, masing-masing keluarga itu malah menyetujui, Mbak. Dan nanti tanggal 9 Juli ini mereka melakukan pernikahan setelah kami lakukan interogasi terhadap kedua belah pihak. Demikian, Mbak. Jadi belum pernah ada laporan dan juga belum pernah ditindak hukum begitu para pelaku kawin tangkap ini? Kalau sesuai dengan data yang kami ada di Polres, Mbak, Polres Sumba Barat, itu pernah dilaporkan pada tahun 2017. Nah, itu pihak korban melaporkan kepada kita, nah itu langsung kita lakukan proses hukum, dan sekarang sudah P21 kasusnya, dan kemudian sudah divonis, Mbak. Vonisnya apa Pak waktu itu? Sekitar 20 tahun, 2 tahun kurungan, Mbak. Itu untuk yang menculik begitu, ini kan kawin tangkap seakan-akan seperti penculikan begitu. Ya, kebetulan waktu itu yang dilakukan korbannya itu adalah anak-anak, Mbak. Jadi kita menggunakan di bawah umur. Baik, Pak, kalau misalnya sudah pernah ada kejadian hingga ada vonis hukuman, kenapa hal ini masih terjadi, Pak, di Sumba? Apakah tidak ada pengawasan, Pak? Kita selalu melakukan pengawasan, berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah dan tokoh-tokoh adat. Kita selalu menghimbau terkait dengan yang dikatakan kawin tangkap ini, Pak. Tapi respon di lapangan seperti apa, Pak? Ya, karena tadi disampaikan Pak Pran, yang saya menyimak itu, bahwa memang yang sudah stigma di masyarakat, bahwa ini sudah terjadi pergeseran budaya, Mbak. Jadi berdalih bahwa ini adalah tradisi, ini adalah adat ya, begitu, kawin tangkap. Pergeseran budaya ya? Betul, Mbak. Baik. Pak Hairul, dengan adanya ujaran dari Menteri Perempuan dan juga viralnya kejadian ini, apakah tidak ada upaya dari pihak kepolisian untuk bisa meluruskan hal ini? Karena kan merugikan banyak pihak, terutama perempuan di sana.
Kami sudah sepakat Pak kemarin dengan Menteri, kami kumpul semua itu di Daratan Sumba, Forkopimda Daratan Sumba, dan sudah mendeklarasikan untuk memberantas ini Pak. Ya mungkin tentunya diawali dengan tahapan Pak. Kita sosialisasikan bahwa ini budaya tidak benar. Baik. Dan ini bukan budaya Sumba. Itu bisa dijadikan jaminan Pak, tidak akan ada lagi hal seperti ini ke depannya? Ya insya Allah bisa Mbak, kita yang penting tekad bersama. Baik. Saya ke Pak Frans lagi. Pak Frans, apakah melihat kawin tangkap ini di Sumba sendiri menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama para kaum perempuan begitu? Ya menimbulkan Ibu. Jadi karena dipaksa begitu, ya kan hak asasi manusia itu kan kita sudah tahu bersama bahwa itu ada, bahwa dia itu harus bebas juga begitu. Terus bentuk kekhawatiran yang, para perempuan di sana seperti apa Pak mereka saat ini? Ya karena memang belum ada yang artinya secara nyata begitu, yang melindungi begitu. Jadi seperti seolah-olah mereka itu ya terpaksalah begitu pada keadaan begitu. Tapi sesungguhnya mereka resah juga. Apakah tidak pernah ada mungkin Pak tokoh adat di sana, tokoh agama di sana berkumpul, bagaimana cara jalan keluarnya begitu agar ini tidak berlanjut, karena ini semacam penculikan begitu Pak kawin ini? Ya itulah yang saya harapkan dan saya pernah juga kemukakan ini bahwa seandainya semua ini yang wunang atau tetua adat di Sumba ini berkumpul dan menyepakati supaya ada tindakan hukum adat begitu. Hukum adat memang bukan kurungan lagi, tapi misalnya denda 10 ekor kerbau siapa yang melanggar itu. Mungkin ini ada rasa ketakutan begitu. Baik, Pak Frans, selain ada deklarasi tadi yang disampaikan oleh Pak Khairul dan juga sosialisasi pengawasan, apalagi Pak yang bisa dilakukan agar adat yang salah ini bisa diluruskan kembali begitu? Tapi ini saya sedikit singgung tadi yang Pak Kapolres Ibu. Saya kira ini bukan delik lagi, ini artinya bahwa ini kejahatan pidana sudah itu. Jadi jangan karena hanya anak kecil baru itu ditindaki, tapi ini juga tindakan kejahatan sudah harus ditindaki. Tidak perlu ada pelaporan begitu. Begitu dengar ya tindaki sudah begitu. Baik, silakan Pak Khairul. Ada usulan dari Pak Frans di mana tidak perlu ada pelaporan tapi langsung disidak. Bagaimana Pak proses hukumnya kalau seperti itu? Ya tentunya kita menangani suatu peristiwa pidana itu berdasarkan delik. Ada delik biasa, delik aduan. Kalau terkait dengan delik biasa kita bisa langsung menindaklanjuti. Kalau kita mendengar bahwa terjadinya kawin tangkap ini Mbak. Tapi kalau yang bersifat delik aduan, tanpa ada aduan, kita tidak bisa memproses. Tapi apakah kepolisian juga memproses Pak? Ini kan sudah viral videonya. Apakah para pelaku yang dalam video viral ini juga tengah diproses saat ini? Ya betul Mbak. Terkait yang viral di Kabupaten Sumba Tengah, kita sudah melakukan penyelidikan. Langkah-langkah kita sudah melakukan interogasi ke 8 saksi yang ada, termasuk pihak korban, keluarga korban, dan pihak terlapor ataupun pihak yang melakukan kawin tangkap. Itu mereka tidak ada keberatan Pak, dari hasil interogasi kita. Jadi malah mereka saling mencintai, termasuk perempuan ini yang kita periksa, kita interogasi. Dia mengatakan kami menerima dan tanggal 9 Juli ini mereka akan melaksanakan pernikahan, Pak. Itu pasangan yang terlihat di video tersebut, Pak? Iya, betul, Pak. Jadi baik pelaku dan korban tidak merasa dirugikan Juni, begitu? Yang kejadian tanggal 16 Juni 2020 itu, Pak. Tapi Pak, ini kan dalam video nampak seperti bukan perkawinan begitu, nampaknya seperti penculikan begitu Pak? Ya, dan ada unsur pemaksaan di sana, Pak. Ya, di dalam video mereka beralasan bahwa itu memang sudah tradisi. Tradisi, ya mereka kan kalau di video itu wanitanya kita lihat menangis. Setelah kita interogasi, kenapa menangis? Kenapa menangis? Korban menjawab bahwa itu merupakan nangis bukan karena
ditangkap itu, Pak. Jadi dia sedih meninggalkan orang tua. Jadi keterangan seperti itu. Oke, saya ke Pak Frans lagi. Pak, apakah benar Pak seperti itu Pak? Ternyata tidak Jadi ada yang merasa dirugikan begitu? Ada dua macam ini kawin tangkaplah begitu atau kawin lari. Yang pertama itu atas persetujuan kedua belah pihak itu yang dibawa dan yang membawa begitu ada juga. Tapi ada juga yang dipaksa, artinya bahwa tidak atas persetujuan baik wanitanya maupun orang tuanya. Itu ada dua macam ini bawa lari begitu. Kalau yang ada Sedangkan unsur yang- pemaksaan ini, alasan mereka melakukan kawin tangkap ini apa Pak? Yang artinya suka sama suka begitu maksudnya. Yang ada unsur pemaksaannya begitu Pak? Oh, yang ada unsur pemaksaannya itu misalnya mungkin karena tidak punya hewan, cari yang gampangan begitu, sehingga tangkap saja. Ada juga yang mengandalkan dia itu mampu membayar lalu menunjukkan bahwa dia itu hebat, begitu bisa juga. Tapi pada umumnya yang tidak mampu itu yang menangkap. Pak Frans, Sedangkan tadi yang- disebutkan oleh Kapolres Sumba Barat kalau pelaku dalam video tersebut bukan terpaksa, tapi memang mengikuti adat yang ada. Kalau Anda melihat dari video tersebut, apakah betul itu adat yang ada Pak, atau bagaimana menurut Anda? Itu bukan adat juga, artinya bahwa mereka kawin di luar persetujuan keluarga besar dan juga orang tuanya mereka sendiri itu juga di luar adat begitu. Tetap dianggap salah walaupun nanti berbaikan setelah diurus, tapi namun demikian tetap juga teringat itu, apalagi kalau ada kasus-kasus tertentu setelah menikah akan muncul kembali ini. Baik. Cara kawin yang demikian. Ditakutkan ke depannya dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab begitu ya Pak ya? Iya, iya. Baik. Terima kasih Pak Frans Warahebi, pemerhati budaya Sumba sudah bergabung bersama kami, dan juga Kapolres Sumba Barat AKBP Khairul Saleh sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore. Selamat sore.